Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan. Kabarnya hari ini luar biasa pastinya ya. Amin. Kalau seminggu yang lalu saya bertanya sama Bapak Ibu Saudara, panas banget ya. Tapi kalau sore hari ini dingin. Siapa yang merasakan dingin? Hampir semua merasakan dingin. Tapi tidak apa-apa. Cuaca memang berubah-ubah, tapi kasih Yesus tidak pernah berubah. Amin. Mari sore hari ini kita mau masuk dalam hadiratnya Tuhan, kita mau masuk di rumahnya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita mau bawa setiap ucapan syukur kita dengan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab kami mau Tuhan, mulut kami terus mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada
Kami tahu Tuhan bahwa Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami barang sebentar. Sebab itu kami mau membalas cinta-Mu Tuhan dengan pujian dan penyembahan yang kami bawa dengan sepenuh hati. Dan kami persembahkan hanya untuk Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Sebab hanya Kau yang layak untuk kami sembah Tuhan. Kami membawa dengan segala pujian dan ucapan syukur Yesus. Haleluya. Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Beri hormat kami Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari nyatakan dengan sepenuh hati, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kami balaskan sama Tuhan? Selain daripada hormat kemuliaan Engkau Tuhan. Hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari dengan sepenuh hati nyanyikan, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Ini pernyataan iman kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau
Engkau seumur hidup kami Tuhan. Dan biarlah Engkau mendapati setiap kami jemaat-Mu di tempat ini adalah seorang yang setia sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah sore hari ini Engkau yang terus beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau buka ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kalau tadi saudara-saudari Bapak Ibu bilang agak kedinginan ya kan. Sore hari ini kita mau bergerak biar agak sumuk, biar agak panas ya kan. Kita percaya bahwa kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Kita dipilih. mau bangkit dan menyerukan nama Tuhan. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan bulan ini, bahwa perkataan yang baik
Kita mau menyerukan nama Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Kita mau bangkit dan menyerukan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Persilahkan. Dan kita mau siapkan hati untuk sebentar kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau terus hari perkataan Tuhan, firman Tuhan, itu ya dan amin. Ku yakin saat kau
Kami tahu apapun yang jadi kerinduan kami sore hari ini, Kau Tuhan yang berjalan di atas kaki mustahil. Kuliahkan dan dipulihkannya bagi Tuhan. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu. Bagi Tuhan tak ada yang pasti, mujizatnya disediakan bagiku. Kuliahkan dan dipulihkannya, kuliahkan dan dipulihkannya, Kami tahu Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami tahu kebenaran firman Tuhan, kami belajar firman Tuhan, kehidupan kami dibaharui di dalam Tuhan. Bila Tuhan Kau siapkan hati setiap kami, hati yang siap ditanami benih firman Tuhan, tanah yang subur yang siap kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, bahkan hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman. Biarlah kebenaran firman dapat terdengar pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi saya sebenarnya cukup gugup. Jangan sering-sering ya. Karena menurut saya setahun sekali aja itu sudah mengumpulkan banyak keyakinan diri supaya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pada sore hari ini izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada bulan ini kita berbicara tentang pribadi yang mengatakan berkat. Berkat itu kalau dengan kata grace berarti kan berkat kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini kita sudah mendengarkan 2 minggu kemarin bagaimana Bapak Gembala menyampaikan, pembicara-pembicara lain menyampaikan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang tidak membangun, mungkin bisa dikatakan menghancurkan orang-orang yang mendengarnya, orang-orang yang mendapatkan perkataan-perkataan itu. Kita coba dulu ya. Tunggu dulu. Nanti bisa dibantu aja ya, Mas. Oke, next. Word of grace, pribadi yang memperkatakan berkat atau kasih karunia daripada Tuhan. Perkataan yang jika dirangkai itu menjadi suatu percakapan yang artinya ada interaksi dan komunikasi yang tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Entah kehidupan sehari-hari di dalam komunitas Bapak Ibu Saudara, entah kehidupan sehari-hari dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, entah kehidupan sehari-hari dalam lingkungan kita, studi kita, entah itu di sekolah, di kampus, dimanapun lah. Dan terutama di dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti mempunyai yang namanya perkataan-perkataan. Kita mau bangun tidur, itu pasti kan bukan hanya mimpi, tapi kita juga ngomong sama Bapak Ibu kita, anak-anak kita, bahkan di dalam komunitas, juga dalam komunitas dengan rekan satu dengan yang lainnya, kita pasti ngobrol, kita pasti berbincang satu dengan yang lainnya. Di dalam juga pekerjaan kita, entah itu waktu meeting, entah itu ngobrol sama bos, atau mungkin dengan rekan pekerjaan kita pasti mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, itu pun dengan perkataan. Dalam lingkungan, bisa tetangga, bisa orang-orang di sekitar rumah kita, entah itu hanya menyapa, entah itu hanya ramah tamah, itu pun juga menggunakan perkataan. Dalam sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan dosen,
guru, itu pun kita juga memerlukan perkataan untuk kita omongin. Tidak mungkin kan Bapak Ibu Saudara kita pakai bahasa isyarat. Kita akan selalu menyampaikan sesuatu, memperkatakan sesuatu, bahkan di dalam keluarga. Setiap hari yang kita bangun tidur, kita melihat keluarga kita pasti paling enggak kalau pagi-pagi, Bu, sarapannya masih siap durung. Kita kan pasti memperkatakan sesuatu. Dan setiap percakapan itu artinya ada aktivitas yang namanya komunikasi satu dengan yang lainnya, dengan orang lain, dengan orang-orang sekitar kita, orang yang kita kasihi, orang-orang yang kolega kita yang berhubungan dengan kita. Next. Kita mau buka dulu Bapak Ibu Saudara di Efesus 4 ayat 29, ayat yang kita baca selama 1 bulan ini, kita terus membacanya. Izinkan saya untuk membaca ya. Di Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya sertakan dua. Yang satunya adalah firman versi mudah dibaca. Saya sedikit tertarik dengan versi mudah dibaca ini. Saya akan bacakan ya. Bila kamu berbicara, janganlah katakan yang buruk, tetapi katakanlah yang perlu, yang dapat menguatkan iman orang lain, sehingga ucapanmu menolong orang yang mendengarkan. Saya ulangi ya. Bila kamu berbicara, janganlah katakan yang buruk, tetapi katakanlah yang perlu, yang dapat menguatkan iman orang lain, sehingga ucapanmu menolong orang yang mendengarnya. Jika kita fokus dari kata yang menguatkan iman orang lain, berarti sesama saudara seiman kita, menguatkan iman saudara seiman kita, orang-orang yang di lingkup gereja kita, di JKI-MCC ini, bahkan orang-orang yang di luar yang percaya sama Tuhan. Kemudian selanjutnya, sehingga ucapanmu menolong orang yang mendengarkannya. Bisa saudara seiman kita, bisa orang lain, menolong mereka. Menolong berarti artinya mereka yang membutuhkan pertolongan lewat perkataan kita, lewat ucapan kita, di mana perlu kita menyampaikannya Bapak Ibu Saudara. Ternyata perkataan ini perkataan yang bukan hanya sekedar perkataan biasa. Next list. Sadarkah kita perkataan itu, Bapak Ibu Saudara, mempunyai kuasa dan juga mempunyai efek samping. Perkataan itu ada kuasa dan juga ada efek samping. Ibarat Bapak Ibu Saudara pasti kalau misalnya flu atau minum obat lah, kita baca di belakangnya kan, pasti ada efek samping. Misalnya flu itu biasanya ngantuk, bibir pecah-pecah gitu kan. Kalau sering baca nggak ya? Kalau saya baca sih, karena kan kalau sambil kerja kan nggak mungkin ya tiba-tiba diajakin ngobrol sama temen atau meeting, ngantuk gitu kan nggak mungkin. Pasti saya akan baca efek sampingnya apa dulu. Kalau efek sampingnya saya bisa toleransi, saya akan minum. Tapi kalau ngantuk ini berarti saya harus minumnya itu aku di rumah, supaya ketika istirahat itu ya ngantuk aja, tidak mengganggu siapapun. Obat itu punya efek samping, perkataan itu punya kuasa dan efek samping. Sadarkah kita, perkataan kita punya kuasa dan efek samping? Kuasa yang seperti apa? Kuasa yang membangun. Efek samping seperti apa? Efek samping yang membangun. Kuasa yang seperti apa? Ketika ada kata-kata membangun, itu juga ada ya kata-kata yang menghancurkan, destroy. Kuasa yang membangun, kuasa yang menghancurkan, efek samping yang membangun, efek samping yang menghancurkan. Bapak Ibu Saudara, selama 2 minggu ini saya cukup tertarik. Saya pernah bilang ketika saya mendengarkan firman itu, kadang-kadang saya sering menggumulkan perkataan, 1 kata, 2 kata yang disampaikan oleh Bapak Gembala atau bicara lain. Nah ini yang saya renungkan itu adalah tambal sulap. Saya merenungkannya itu tambal sulap gitu ya. Saya artikannya seperti itu. Lalu yang kedua adalah kata membangun. Tambal sulam. Saya membayangkannya tambal sulam itu, kalau sekarang kan kasur itu sekarang pakai busa ya, pakai spring bed gitu. Bukan kasur kapuk yang zaman dulu.
Kalau kasur kapuk, itu kan misalnya kalau kainnya udah aus, dia akan sobek. Terus kapuknya akan keluar. Terus mandi kapuk kalau tidur. Nah, otomatis ibu-ibu ya yang mau hemat biaya, ambil kain, lalu ditambal, disulam, betul? Nah, saya bayangkannya itu. Lalu pakaian. Nah, kalau ini biasanya anak-anak muda saya bayangkannya. Kalau misalnya saya punya celana atau baju bolong dikit, ketok kulitnya sitik ini kan yo nggak enak ya Bapak Ibu Saudara dilihat. Biasanya kalau anak muda itu beli di online kayak bordir yang entah itu buah-buahan, bunga, terus ditempel, disulam, betul Mbak Irma? Tapi kan kelihatannya seperti aksesoris, ya kan? Seperti api enak bordirane, yo tak tambahin dewe kok seni gitu. Kan seperti itu. Saya membayangkannya tambal sulam itu seperti itu. Nah, setelah saya pikir-pikir lagi, yang ditambal itu apa sih sebenarnya? Bukan karena dia terlihat bagus, bukan karena supaya uangnya itu ngirit, enggak. Tapi yang ditambal itu adalah lubang. Yang ditambal itu adalah rusak. Yang ditambal itu adalah satu kekurangan. Jadi saya mikir, oh tambal sulam tuh kayak gitu. Saya pikir gitu. Lalu ada satu lagi yang saya renungkan membangun. Membangun itu saya searching di Google aja lah. Cara bottomnya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Membangun itu artinya adalah membina. Lalu membimbing. Jika seseorang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dibimbing, dibina sampai menjadi baik-baik saja. Dari yang tidak baik sampai menjadi baik. Nah, itu yang saya renungkan, dua kata itu yang cukup menggelitik ya. Maksudnya tambal sulam itu cukup menggelitik. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita bukan yang ditambal itu bukan bajunya atau kasurnya, yang ditambal itu diri kita. Misalnya Reva aja lah, misalnya Reva pipinya bolong gitu, ditambal gitu, kan jadi aneh ya, nggak jadi sempurna. Kalau misalnya tangannya kita yang ada luka gitu ditambal, pakai plester aja pasti orang tanya, tanganmu kenapa sih? Pasti kan ada yang tanya seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ada dua kata ini yang mau saya menjadi acuan untuk hari ini, saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Next. Perkataan dapat menunjukkan identitas. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar new dimension, new creation. Bagaimana kita dari kehidupan kita yang lama, manusia kita yang lama, ke manusia yang baru. Manusia baru, seharusnya kita sudah dalam era manusia baru. Tapi karena yang tadi ada kata tambal, sulam tadi, dalamnya itu sebenarnya manusia lama, tapi karena ditambal, jadinya seakan-akan kelihatannya itu baru. Kita melihat manusia lama. Manusia lama di Efesus 4 ayat 17-19. Saya akan membahasnya satu kali saja biar tidak jauh-jauh. Pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap. Ini manusia lama ya Bapak Saudara. Pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, menyerahkan diri pada hawa nafsu, mengerjakan segala kecemaran. Bapak Ibu Saudara, manusia lama itu pikirannya sia-sia. Manusia lama itu pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, menyerahkan diri pada hawa nafsu, mengerjakan segala kecemaran. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperkatakan sesuatu, ketika kita ngomong sesuatu, ketika kita ngobrol dengan orang, pernah nggak kita berpikir bahwa kok orangnya gini ya? Kan ke gereja gitu, kok gini ya ngomongnya ya lama-lama ya? Kok kemarin Pak Gembala bilang ora pas, kalau baju itu terlalu kedodoran itu ora pas. Jadi aneh gitu dengerin orang ke gereja, pelayanan, tapi kok ngomongnya kayak gini ya? Yang sebenarnya harusnya menjadi manusia baru, tapi ternyata dia tetap aja berdiri di manusia lama. Yang pikirannya yang sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan Tuhan, menyerahkan diri pada hawa nafsu, mengerjakan segala sesuatu, mengerjakan segala kecemaran. Padahal kalau kita mau lihat pada manusia baru, di Efesus 4 ayat 20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus.
kita belajar mengenal Kristus, kita mulai percaya kepada Kristus dari sejak lama. Kita tahu apa itu yang benar, kita tahu apa itu yang harusnya manusia baru kerjakan. Kita tahu firman Tuhan ini yang harusnya menuntut kita, kebenaran firman Tuhan ini yang harusnya menuntut kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena tadi seakan-akan kita menambah diri kita, membungkus diri kita seakan-akan kita manusia baru, tapi di dalamnya belum tentu kita manusia baru. Kita masih nyaman di manusia lama kita masih nego. Mau tetap di manusia lama atau mau di manusia baru. 2 minggu kemarin atau minggu kemarin ya, saya mendengar Kristal. Terus ada satu kata-kata gini, jangan suka bersembunyi di balik kata proses. Saya, oh iya, jangan suka bersembunyi di balik kata proses. Proses ya proses, tapi kalau misalnya stuck di situ itu nggak proses, karena proses itu harus progres. Kalau proses nggak progres, itu namanya kita tidak sedang melangkah menuju ke manusia baru. Kita tetap di manusia lama yang seakan-akan kita manusia baru, membranding diri sendiri untuk seakan-akan manusia baru, padahal enggak. Karena prosesnya nggak ada progres. Seperti itu Bapak Saudara. Bapak Saudara, sadarkah kita bahwa pada bulan ini kita belajar Word of Grace, yang kita punya tugas sebenarnya tanpa kita sadari, kita punya tugas yang harusnya kita perkatakan setiap hari, kita praktekkan setiap hari. Tugas yang pertama adalah jadi berkat lewat perkataan kita. Tugas pertama kita adalah jadi berkat lewat perkataan kita, dan yang kedua jadi saksi bagaimana kebaikan Tuhan. Semua itu melalui perkataan. Semua itu melalui ucapan kita. Ucapan setiap kita bertemu dengan orang satu dengan yang lainnya, itu semuanya dengan perkataan, Bapak Ibu Saudara. Dan tugasnya kita bulan ini, ketika saya mulai merenungkan, iya kita harus jadi berkat lewat perkataan kita, tapi jangan lupa kita tuh juga saksi loh dari kebaikan Tuhan. Kalau kita nggak pergunakan perkataan kita, terus orang lain itu dapat mengenal Tuhan itu dari mana? Kalau nggak dari kita yang sudah mengenal Tuhan terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah perkataan berdasarkan kebenaran firman Tuhan atau perasaan. Ketika saya mulai berpikir perkataan ini berdasarkan perasaan atau kebenaran, sebenarnya perasaan itu sangat lekat sekali dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya kaum hawa sih. Saya tadi mungkin kaum wanita enggak lah. Cowok juga ada perasaannya, pria itu juga ada lah perasaannya, nggak mungkin nggak ada, cuma nggak ditunjukin aja. Kalau cewek itu kan wanita itu lebih ekspresif dalam menunjukkan perasaan, tapi pria juga punya perasaan. Dan tanpa kita sadari, ketika kita mengatakan sesuatu, apakah kita perasaan itu yang mendominasi perkataan kita atau kebenaran yang mendominasi? Kita mau belajar ini, Bapak Ibu Saudara. Perasaan itu kan banyak ya, ada marah, dendam, benci. Nah, saya mau mencontohkan perasaan yang setiap orang ini pasti merasakan. Namanya cinta, Bapak Ibu Saudara. Perasaan cinta itu itu kan jeruk gitu ya. Cinta itu banyak macamnya, tapi ini karena gini, keuntungannya adalah, ya sebenarnya deg-degan sih waktu firman ini, tapi keuntungannya adalah saya mengalami beberapa hal ketika bulan kemarin dan bulan ini. Bapak Ibu Saudara pasti tahu kalau saya selalu story yang namanya jogging. Jogging ini kebetulan beberapa teman ikutnya dalam arti enggak sih rombongan gitu enggak, cuma 1, 2 sambil muter sambil jalan gitu, kita biasanya cerita. Dan saya bersyukurnya itu enggak semua orang, maksudnya banyak orang ikut gitu, supaya kalau misalnya cuma 1, 2 orang, 3 orang maksimal, kita tuh bisa ngobrolnya tuh gitu loh, sambil jalan, sambil cerita, sambil ngobrol, apapun itu. Kebanyakan anak-anak muda itu, tapi jarang lah kalau yang Metanex
justru malah teman kerja saya yang sekarang di Colomadu atau teman kerja saya yang dulu saya bekerja di Konimax dulu. Nah, justru mereka itu yang datang. Jadi sekalian reuni, sekalian kita ngobrol. Umurnya ya umur matang untuk punya hubungan yang serius dengan pasangannya. Nah, template sekali sih sebenarnya anak muda ini kalau cerita. Pertama, ceritanya itu masalah pekerjaan. Kerjaanmu gini mbak, kerjaan gitu. Ujung-ujungnya adalah masalah pasangan hidup. Nah, jadi saya sekarang mulai belajar kalau menghadapi orang-orang yang cerita tentang cinta, saya lebih baik lambat untuk berbicara, Bapak Ibu Saudara. Saya harus tahu sebelum saya mengatakan sesuatu, saya harus tahu orang ini tuh sebenarnya bucinnya seberapa sih kadarnya, ataukah 100%, ataukah 50%, ataukah cuma baru 10%. Saya harus tahu dulu. Karena saya nggak mau zoom masalah cinta, Bapak Ibu Saudara, tapi yang saya zoom adalah perasaannya. Perasaan cinta ini ternyata membuat orang berpikir segala sesuatu itu mungkin. Tapi kan mbak, dia itu baik, dia bisa membuat aku nyaman. Ada perkataan-perkataan yang seperti itu berawal dari perasaan. Dia mengatakan sesuatu seperti itu karena dia didominasi oleh perasaannya, bukan hanya cinta. Orang-orang marah atau benci terhadap seseorang. Misal saya bencinya sama yang aman aja lah, Adila. Misalnya saya benci sama Adila. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Adila itu salah. Pokoknya omongan saya yang benar. Kalau misalnya Adila ini tetap salah. Seakan-akan apa yang saya katakan itu benar, karena semuanya didominasi oleh perasaan. Apapun itu. Misalnya saya tidak suka dengan Mbak Irma. Mbak Irma lagi. Ibarat kata asalnya ini, bukannya salah gitu loh. Karena didominasi oleh perasaan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita sering dengar, jangan memutuskan sesuatu jika sedang marah, dan jangan berjanji sesuatu jika kita sedang bahagia. Ya kan? Itu sering kita dengar. Jangan memutuskan sesuatu ketika kita marah, jangan berjanji sesuatu ketika kita bahagia. Lihatlah, kita harus moodnya itu, emosionalnya harus yang netral dulu. Kita sering dengar seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau berpikir, sampai detik ini, mana yang lebih mendominasi? Melalui perkataan kita, perasaankah atau kebenaran firman Tuhan? Yang kedua, tadi perasaan sudah, sekarang kebenaran firman Tuhan. Perkatakan hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita memakai kebenaran kita sendiri, karena hal yang kadang kita pikir baik belum tentu benar, dan benar sesuai dengan firman Tuhan pasti itu baik. Ketika saya mulai baca lagi, pasti kadang ada orang mikir, angel ya, dicocok-cocokin karo kebenaran firman Tuhan ini misalnya luput lah ya angel ya. Sebenarnya tidak susah sih sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Tidak akan pernah terasa sulit kalau kita minta Tuhan yang memberikan hikmat dan minta Roh Kudus untuk terus-menerus memimpin kita dan berhati-hati dalam berucap. Dan di Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar bahwa kita itu dikasih Tuhan 2 telinga, 1 mulut. Berarti kita harus cepat mendengar dulu sebelum kita cepat berucap tentang kebenaran firman Tuhan. Rasa-rasanya kalau tadi kita selalu bersembunyi di balik kata proses, kita tidak mau diproses sama Tuhan. Kita berpijak pada kebenaran-kebenaran kita sendiri. Bisa jadi perasaan kita yang mendominasi, bukan kebenaran firman Tuhan yang mendominasi perkataan kita. Bisa jadi orang-orang yang seperti ini. Ada
Ada dua tipe berarti sekarang. Orang-orang yang tambal sulam tadi, atau orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka memperkatakan perkataan yang baik. Mereka memperkatakan perkataan yang membangun, Bapak Ibu Saudara. Dua-duanya sama. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, buahnya itu beda. Satunya seakan-akan holy, godly man, saleh, tapi dia tetap berpijak pada kebenarannya sendiri dan dia masih menjadi manusia lama. Satunya betul-betul mau diproses sama Tuhan, betul-betul ada progres dalam Tuhan. Dan ketika dia memperkatakan sesuatu, tahukah Bapak Ibu Saudara, buahnya tetap beda. Hasilnya kita lihat nanti pasti beda. Bapak Ibu Saudara, perkataan itu tadi saya bilang mengandung kuasa. Perkataan itu ada efek sampingnya. Nah, karena saya pernah mengurus beberapa anak muda, itu lucunya adalah orang tuanya itu justru nggak didengar. Yang didengar adalah orang lain. Pernah nggak kita dalam keluarga sampai orang tua kita tuh judek, marah gitu sama kita? Kowe iki mun senengane gugu wong liya, nek wong dhewe ora mbok gugu. Bapak Saudara, perkataan yang memiliki kuasa dan perkataan yang memiliki efek samping itu bisa terjadi pada siapapun. Hubungan orang tua dan anak, anak dengan orang tua, bahkan dengan sekitar kita. Bahkan anehnya, kadang kita bisa melihat beberapa orang itu bisa manut dengan satu orang, beberapa orang itu bisa patuh dengan satu orang. Ternyata perkataan itu memang seberkuasa itu dan ada efeknya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menilik lagi kehidupan kita. Perkataan kita tuh sampai dengan sekarang, mana yang lebih mendominasi? Perasaankah atau kebenarankah? Kita mau lihat betul-betul. Kita mau tahu betul-betul. Karena serasanya benar, serasanya baik, tapi kita akan lihat buahnya nanti ke depan. Mana yang lebih bertumbuh dan mana yang stuck di tempat. Mana yang lebih grow up atau mana yang lebih ya sudah gini-gini aja. Ya stuck aja gitu. Nggak ada prosesnya, nggak ada progresnya sama sekali. Perkataan bisa menjelaskan identitas kita, dan perkataan kita berdasarkan kebenaran atau perasaan. Dan yang ketiga, perkataan mampu menyelamatkan jiwa. Bapak Saudara, saya tadi di awal bilang bahwa perkataan itu punya efek samping dan kuasa. Saya berbicara jiwa ini bukan berarti hanya jiwa di dalam gereja terus kabur, bukan seperti itu. Atau menjaga jiwa tetap di gereja, bukan masalah jiwa yang itu. Tapi jiwa yang saya bicarakan adalah perkataan kita itu bisa membangun orang, memulihkan orang, menyembuhkan orang. Seperti tadi apa yang dikatakan Bu Gembala, memberikan harapan sama orang. Jadi bukan hanya sekedar supaya menjaga orang-orang tetap di dalam gereja, enggak. Tapi memberikan harapan, memberikan pemulihan, memberikan kekuatan untuk orang lain. Saya berpikir ini ketika dulu pernah dilihatkan satu film seorang tentara yang nggak mau perang, terus akhirnya dia jadi tim medis, terus dia bilang give me one more. Itu jadi perkataan itu ternyata mempunyai kuasa yang besar. Perkataan yang kita perkatakan jika berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan, rasa-rasanya orang yang menerima, orang yang menerima perkataan kita itu juga akan merasakan yang namanya kasih Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar perkataan saja, tapi dia akan tahu bahwa, dia akan sadar bahwa, oh iya, Tuhan itu mengasihi saya lewat si A, si B, si C. Ternyata tanpa aku cerita sama siapapun, lewat mereka Tuhan menyatakan kehadirannya.
lewat mereka Tuhan menyatakan bahwa aku tuh ada buat kamu. Word of grace bukan hanya sekedar berkat, tapi kasih karunia itu dinyatakan atas setiap kita lewat perkataan-perkataan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang berbicara masalah jiwa. Jiwa ini bukan hanya sekedar kita sesama manusia, bukan hanya sekedar kita orang percaya maksudnya, tapi orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang rasa-rasanya kehilangan harapan. Tadi pagi Ibu Gembala bilang bahwa wong Kristen ini jujukane wong curhat, ya itu bisa dibilang, oke, bisa dibilang gitu. Karena kalau di tempat saya bekerja, lucunya adalah kami satu ruangan 5 orang. Tapi ketika hanya berdua dengan saya, katakanlah A, B, C, D, si A kalau yang 4 orang tidak ada bisa cerita sama saya, lalu dan begitu seterusnya gitu loh. Saya bingungnya adalah kenapa kalau ada ini nggak mau cerita, tapi kalau misalnya cuma berdua aja cerita, padahal kan kenalnya itu jauh lebih lama dengan mereka daripada saya. Ya saya namanya diajakin cerita ya saya terima aja. Dan bahkan menyelamatkan jiwa bukan berarti kita hanya sekedar tadi saya bilang menjaga domba-domba ini akan tetap di sini, enggak. Tapi bagaimana kehidupan mereka yang dari awal itu kacau balau, berantakan, bisa terlihat dari bagaimana dia berucap, bisa terlihat bagaimana dari raut wajahnya. Yang dulu mungkin dia tidak diterima, dia selalu dianggap remeh, terlihat dari apa yang dia katakan, terlihat dari apa yang raut wajahnya. Kita mau memperkatakan perkataan yang membangun, yang memulihkan Bapak Ibu Saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap biarlah kita belajar kebenaran firman Tuhan itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Nanti saya akan tutup dengan satu kesaksian yang real sekali dengan bulan ini. Saya juga terberkati sekali karena bulan ini tuh kayak, jadi saya alami dulu terus baru gitu loh. Oh ini loh, ini kayak gitu. Jadi saya alami dulu di akhir September kemarin, terus akhirnya Tuhan kayak jelasin satu-satu kayak gini. Kita mau masuk ke penerapan. Bagaimana kita bisa menjadi manusia baru, bagaimana kita bisa mempraktekkan, memperkatakan itu tentang kebenaran firman Tuhan, dan bagaimana perkataan kita itu juga bisa menyelamatkan satu jiwa. Lihat kembali, kita sudah mulai berada di zona manusia baru atau manusia lama. Kita mau lihat kembali kehidupan kita. Sudahkah kita di zona manusia baru, ataukah kita masih di zona manusia lama? Yang kedua adalah perkataan harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan pada perasaan, Bapak Ibu Saudara. Kalau berdasarkan perasaan, buahnya nanti beda, hasilnya pasti beda. Ingat betul bahwa ada jiwa yang bisa kita selamatkan lewat perkataan kita. Perkataan yang mempunyai kuasa dan perkataan kita itu mempunyai efek samping. Jadi perkataan-perkataan kita harus jaga betul-betul. Kita harus betul-betul, tadi saya setuju bahwa kalau kita ngomong sama si A, kita harus tahu si A itu enaknya diajakin ngobrol kayak apa sih, si B, si C, semuanya itu beda-beda, tidak semuanya itu sama. Kita harus tahu seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang sedikit kesaksian yang saya ingin bagikan, sebentar ya. Ini relate sekali dengan firman ini kebetulan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, di bulan-bulan kemarin itu saya bukan seseorang yang baik-baik saja. Karena kalau saya tidak sedang baik-baik saja itu biasanya saya susah tidur. Susah tidur itu sampai jam 3, setengah 4 itu baru tidur, padahal besoknya kerja. Sering, itu beberapa kali, enggak setiap hari enggak, tapi beberapa kali. Itu sulit terjadi seperti itu. Bahkan kapan dulu Mas Gilang pernah WA,
kayak turu, benar nggak Mas? Itu tuh sedang, ini pikirannya tuh udah lagi muter gitu, lagi mikirnya banyak sekali. Jadi apapun tuh kayak dipikir gitu. Lagi nggak baik-baik aja sebenarnya, lagi dalam keadaan yang kalau dibilang down, amat sangat down gitu. Cuman namanya orang kan ketika bangun tidur dia harus fresh lagi, dia harus menghadapi kehidupan lagi, dia tetap harus semangat, dia tetap harus kerjaan tidak boleh keteteran, pelayanan tidak boleh keteteran, semuanya harus tetap dijaga. Tapi malamnya tetap nggak bisa tidur sampai beberapa kali. Saya mau cerita, biasanya kalau saya mentok tuh ceritanya sama Pak Gembala. Ceritanya sama Pak Gembala aja saya harus ngetik di notepad dulu. Kata-katanya tidak boleh. Saya harus tuh baru tak copy, baru tak kirim gitu. Biasanya gitu. Tapi untuk yang ini tuh mau cerita itu bingung dari mana. Karena mungkin sudah lama numpuk. Lah klimaksnya baru kemarin September. Jadi nggak bisa tidur beberapa kali, jam 3 gitu-gitu bisa. Masalahnya sebenarnya ada di diri saya sendiri, Bapak Saudara. Saya kehilangan keyakinan diri saya kehilangan yang namanya percaya diri. Mungkin kalau lihat orang guyang-guyut, tapi dalamnya itu mau melangkah itu kayak takut gitu loh. Mau melangkah itu kok, bisa ya, kayak sulit ya. Jadi kayak dibentengi dulu gitu. Kayak kita udah melihat hasilnya dulu, kayaknya nggak bisa. Seperti itu terus kayak gitu terus. Akhirnya waktu itu waktu Hagai. Jadi itu sudah terjadi. Saya tuh sudah down, Hagai dan lain sebagainya itu udah gitu. Kayak susah banget ini hidup gitu kayak gitu tuh. Waktu saya upload ketika saya ikut seminar itu ada satu teman saya WA. Ini teman udah lama sekali. Saya pelayanan sama dia itu sejak SMA. Lama sekali. Karena dia sudah tidak satu gereja kita, udah lama, dan dia karena ikut suaminya, dia sudah menikah. Kita cuma pantau WA aja. Dan kita WA-an tuh cuma ngucapin selamat ulang tahun. Karena kebetulan tanggalnya kita sama, cuma bulannya beda. Jadi ingatnya gampang. Ngucapin ulang tahun gitu-gitu aja sih. Waktu Hagai, waktu kita ikut seminar, saya upload foto, dia bilang, Dadit, udah kamu tinggi, kamu terbang setinggi-tingginya lah, pokoknya kamu kalau pelayanan, pokoknya gitulah, pokoknya dia tuh tahu sekali keadaan saya tuh seperti apa gitu. Tanpa saya cerita, dia cuma WA gitu, ya makasih. Namanya Eli, Bapak Saudara. Eli ini teman saya sejak kecil, sejak kita pelayanan bareng masih entel bawang gitu. Jadi kebetulan saudari Eli ini temannya Mbak Maria yang ikut Paikos Lesungan. Lalu saudari Eli ini tetanggaan dengan bapak ibunya Yohanes Yulisa. Jadi bukan satu kebetulan lagi, ternyata waktu saya upload pernikahannya itu udah nikah ya dan sebagainya. Oh ya sudah. Kemarin tanggal 19 September dia ulang tahun. Saya mengucapkannya tanggal 20 atau 21 saya lupa. Saya telat mengucapinnya. Waktu kita chat kita bahas Yulisa menikah dan Mas Yohanes menikah itu sama dia cuma bilang kayak gini. Dit, aku mau bilang apapun yang terjadi, tetaplah mengasihi. Dia cuma bilang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dia nggak tanya situasi saya itu sudah apa. Dia nggak tanya, saya juga nggak cerita karena saya tuh nggak berani cerita dan saya nggak tahu harus ceritanya dari mana gitu loh. Dia cuma cerita kayak gini. Ketika kamu mulai pelayanan, ketika kamu bertemu dengan banyak orang, kamu pasti tahu ada konflik, ada gesekan, banyaklah. Pokoknya kamu harus tetap mengasihi. Saya bilang, sudah, aku udah melakukan itu. Dia menegaskan lagi,
pokoknya tenang ya, kamu harus tetap selalu mengasihi. Iya, setelah dia WA itu, wah saya tuh langsung kayak apa namanya, bara api itu kayak disoi IRS gitu, semuanya hilang gitu aja. Dan setelah dia ngomong seperti itu, saya mulai berangsur membaik. Tanpa saya cerita sama orang, tanpa saya curhat sama siapapun, saya mulai membaik. Hanya karena perkataan, Dit, jangan lupa ya, mengasihi. Ya, teman lama saya, boleh kita beli kata-kata. Saya nggak bisa cari foto yang lebih baik. Ini ketika saya dan dia melayani di sekolah minggu. Oh sama, kenal ya mas? Udah lama, ini foto udah lama sekali Bapak Ibu Saudara, lama sekali. Saya bersyukur saya bisa komunikasi dengan anak satu ini. Saya bersyukur saya bisa ngobrol dengan dia walaupun hanya WA. Kita sama sekali mungkin hanya 5 tahun 6 tahun belakang ini kita nggak ketemu, tapi by WA aja, mengucapkan selamat ulang tahun dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, dari perkataan teman saya ini, saya merasakan yang namanya word of grace. Bagaimana Tuhan menyertai saya, bagaimana Tuhan memulihkan saya, dan bagaimana Tuhan tuh menyertai saya gitu loh. Dari hari ke hari, mungkin kayak, kok ya rasa turut tondo, kasihan banget sih gitu. Jadi dia dengan kata-katanya simpel, mengasihi. Dia tidak menanyakan, enak masalah apa tadi? Gitu. Kamu enak masalah nggak? Dia nggak tanya. Dia cuma bilang, Dit, kamu terus mengasihi ya. Yang dia katakan adalah kebenaran firman, Bapak Saudara. Kita harus mengasihi, cuma itu. Dan itu membuat saya mulai sembuh pelan-pelan. Saya sekarang sudah tidak overthinking lagi seperti malam-malam kemarin. Nggak bisa tidur sampai jam 3, enggak, sudah sembuh. Bapak Saudara, maukah kita menjadi pribadi seperti itu? Memperkatakan firman. Mungkin orang lain nggak cerita, tapi rasa-rasanya kok aku pengen ya ngomong sama dia. Kayak sing semangat ya. Kok rasa-rasanya tak jelek-jelek kok kayak loyo. Hanya kata-kata gitu tuh kadang orang bisa langsung, oh iya ya ada yang ngerti aku tanpa aku cerita. Tapi Tuhan akan terus menyertai kita lewat orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita bisa menjadi berkat untuk orang lain dari memperkatakan firman, Bapak Saudara. Dan itu saya rasakan. Word of grace itu benar-benar saya rasakan. Ketika saya nggak cerita sama siapapun, saya sudah berulang kali saya tidak cerita siapapun, tapi itu terjadi, itu nyata. Tuhan kita tuh Tuhan yang hidup. Tuhan kita tuh Tuhan yang selalu menyertai, bahkan kadang nggak tega loh liatnya, sampai nggak bisa tidur, nggak tega loh. Ya tak temuin sama temen lama, karena mungkin tahu lah Bapak Ibu Gembala ya, saya tuh orangnya picky sekali. Saya pilih-pilih banget sama orang. Saya yang mengizinkan orang untuk menasihati saya milih. Yang ini nggak boleh, ini boleh. Saya orangnya gitu. Karena menurut saya, ya bukan sih, mau pikir aja dia, nggak menurut saya aja. Yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Yang ini kalau marah sama saya akan bersuara. Karena saya tidak mengizinkan orang lain selain ini untuk menasihati saya. Karena saya orangnya seperti itu, tapi lewat teman lama saya yang jabatannya kalau kerja ya bukannya tinggi-tinggi banget, dia seorang pelayan Tuhan, tapi plusnya adalah mungkin Tuhan tahu dia adalah orang yang paling tahu kamu, makanya aku pakai dia untuk mengatakan sesuatu yang ingin aku katakan sama kamu. Mungkin kalau lewat yang lain, lewat Mbak Irma mungkin apa toh Mbak? Oh, no. Tapi lewat dia, saya yakin apa yang dia katakan itu memang sudah Tuhan rencanakan. Bapak Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang berkatakan firman, sehingga orang-orang yang di sekitar kita itu juga mengalami kebaikan Tuhan, tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, tahu Tuhan kita itu Tuhan yang amat sangat menyertai, bahkan membentengi kita dari banyak hal yang rasa-rasanya ingin
ngereok, tapi tiba-tiba ada orang-orang di sekitar kita ya ini terjadi, ini real terjadi. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, statement saya yang terakhir adalah yuk kita mau proses dan ada progres untuk kita menjadi manusia yang baru. Jangan tambal sulam. Kasihan Bapak Ibu Saudara kalau tambal sulam. Karena ketika kita menjadi pribadi yang tambal sulam, akan ada suara-suara, mau nih mimbar kalau malaikat, tapi bangun terus kok mimbar, lah kelakuan yang berdoa itu ada yang seperti itu. Maksudnya saya dengar sendiri Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu saya sebutkan nama, tidak perlu, tapi saya dengar sendiri. Makanya yuk kita mau sama-sama berproses dan berprogres untuk kebenaran firman Tuhan ini menjadi manusia yang baru, supaya orang-orang itu juga tahu bagaimana Tuhan itu Tuhan yang hidup gitu loh Bapak Ibu Saudara. Biarlah ini menjadi berkat Bapak Ibu Saudara, biarlah kita memperkatakan perkataan yang berkati, yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Dan waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak kembali. Terima kasih Mbak Dita. Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar kata-kata mutiara yang berkata diam itu emas gitu ya. Tapi saya sepakat dengan kata-kata yang melanjutkan kutipan itu. Ada kata-kata yang demikian, diam itu emas, tapi berkata-kata yang tepat di waktu yang tepat itu berlian. Jadi seringkali kita nggak usah ngomong lah, kalau aku ngomong nanti malah memperpanjang masalah. Oh janganlah dijawab, nanti kalau dijawab makin rame gitu ya. Atau kita mau ngomong nasihati, kita takut nanti aku dipikir sok pinter gitu ya. Jadi kita memilih untuk diam saja karena katanya diam itu emas. Padahal sebenarnya ketika kita berkata, kata-katanya tepat, momennya tepat, itu berlian. Ya, jadi apa yang dialami Mbak Dita tadi dia saksikan itu sungguh-sungguh menjadi berkat untuk pribadinya dia. Ya, hal yang serupa kira-kira mirip juga saya alami beberapa waktu yang lalu ketika saya sharing di sini. Berdoa Bapak Ibu Saudara karena proses untuk perizinan ini itu dan segala macam gaji saya broken. Saya bukan bermaksud untuk mengeluh, hanya sharing saja untuk meminta dukungan doa Bapak Ibu. Maka malamnya pulang dari ibadah minggu pertama, terus Mbak Asih itu WA saya. Saya biasanya kalau WA sama beliau itu hal-hal yang juga kadang-kadang konyol aja nggak penting gitu. Tapi malam itu Mbak Asih itu istrinya Pak Daniel WA saya. Oh jos panas mas gitu kan, jaga kesehatan gak ada sinetron. Hal-hal seperti itu yang juga seperti apa yang dialami Dita gitu ya. Sepede cuma WA, tapi saya hampir capek ya mau ngurusin. Orang lain bilang Mas Daniel mangkat DW gitu kan, bukan karena saya hebat, bukan karena memang gak ada yang lain gitu kan. Tapi ketika ada seseorang yang mengingatkan, ojo kesel-kesel, ojo sepaneng lah gitu, tadi Tuhan pasti sertai. Dia cuma ngandul Gus Dua Mas gitu kan. Jadi saya baca tuh sambil kita tadi ngekek gitu kan ya. Siap Mbak saya bilang gitu ya. Dan tidak terasa besok juga kita ada acara malam sosialisasi. Jadi prosesnya Tuhan lancarkan. Besok kita akan bertemu dengan tokoh masyarakat. Mohon bantuannya Bapak Ibu yang bisa hadir ya. Yang kemarin saya sebutkan Komisi Wanita, Metanex, perwakilan Oikos, tim pastoral. Saya harap hadir semua. Kita bisa ada bersama-sama di sana sehingga proses sosialisasi berjalan lancar. Itu hal yang saya alami, yang Mbak Dita alami, mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami bahwa perkataan seseorang yang kata-kata yang sederhana tapi di waktu yang tepat itu bisa menjadi obat untuk kita, menjadi penyemangat buat kita. Kiranya Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita memperkatakan kata-kata berkat. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita akan naikkan suatu pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita menjadi bejana-bejana yang siap untuk diproses Tuhan agar menjadi bejana yang indah, menjadi manusia baru yang memperkatakan kata-kata berkat. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan
kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Pada segenap hati kita merenungkan firman Tuhan bagaikan rencana. Minta Tuhan untuk memproses kita menjadi pribadi yang berkata-kata baik, memperkatakan berkat, memperkatakan kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menghidupkan. Mari serahkan hati kita kepadanya. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai. Mari semua sembah Tuhan. Katakan, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Dalam segenap jalan kami, memuliakan nama-Mu. Oh, ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan. Kita katakan referennya sekali lagi, ku mau seperti-Mu. Dan saya mau dengan hormat Bapak Yoto akan berdoa untuk meneguhkan firman Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengambil tahta pada malam hari ini. Setelah kami mendengarkan firman-Mu yang sangat indah yang kami dengar, jadikan kami semua boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Jadikan kami perkataan-perkataan kami yang memberkati bagi orang lain, membangun, memberikan semangat, dorongan untuk selalu hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang menyelamatkan. Engkau adalah yang dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya kami semua adalah manusia yang sudah menjadi manusia baru, yang lama sudah kami tinggalkan Tuhan. Jadikan kami Tuhan benar-benar manusia yang benar-benar baru, tidak sebagai orang yang hidup sebagai hidup saja,
tetapi hidup untuk memberkati orang lain. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu yang telah membentangkan kuasa firman-Mu, Allah pakai lebih hari lebih heran. Kami yakin dan percaya anak yang muda ini Tuhan akan pakai dengan heran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih juga pelayan-pelayan yang ada di tempat ini. Allah memberikan, memberkati, memelihara mereka, memakai mereka lebih hari lebih heran. Hamba-Mu yang pada saat ini sedang menghadapi suatu problem yang mungkin bagi kami suatu sangat berat, tetapi kami yakin dan percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Terutama besok hari Senin akan mengadakan sosialisasi di dalam persekutuan nanti Tuhan. Kami yakin semua akan berjalan baik, semua akan berjalan lancar. Kami yakin Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang ajaib, Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Bagi kami suatu hal yang mustahil, tapi bagi Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang menjadi iman kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih semuanya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan saatnya kita mau memberi melalui persembahan sebagian dari keuangan kita kepada yang bertugas. Dimohon untuk mempersiapkan diri dan kita mau berdoa untuk memberi persembahan. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jika sebentar kami mau memberi melalui persembahan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang melayarkan setiap persembahan kami. Kau memberkati setiap kami yang akan memberi, baik maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Haleluya. Amin. Sudah Bapak Ibu berikan. Saatnya kita mau mendengar warta jemaat. Info seperti MCC. Hari Senin berarti latihan tamborinnya off ya. Oke, hari Selasa atau Rabu ada oikos pukul 18.30. Nanti yang ada akan dikonfirmasi baik grup masing-masing oikos. Hari Rabu pukul 10 pagi kami terus dengungkan untuk seluruh jemaat untuk mengikuti yang bisa ya mendengarkan program acara Kristal dan juga IMCC yang bekerja sama dengan Radio Immanuel. Kemudian hari Kamis pukul 6 sore ada latihan musik dan pujian. Hari Jumat pukul 6 sore ada menara doa di Maestro. Kemudian hari Sabtu pukul 17.30 ada ibadah Metanex remaja dan pemuda. Dan hari Minggu pukul 8 pagi minggu depan kita akan bertemu di ibadah raya gabungan. Untuk tambahannya Bapak Daniel.
Terima kasih untuk supportnya, doanya Bapak Ibu Saudara ya, yang sudah mendukung, mendoakan dan juga japri saya untuk menyemangati. Terima kasih, Tuhan yang membalas. Ya, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah malam hari ini. Banyak berkat yang boleh kami rasakan lewat puji-pujian. Hati kami bersuka cita limpah dengan syukur dan merasakan betapa Tuhan begitu baik. Lewat firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kami betapa kami punya tanggung jawab untuk menjaga perkataan kami. Sebab perkataan kami punya kuasa. Perkataan kami bisa mendatangkan efek samping, entah itu memberkati atau malah melemahkan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam pimpinan Roh Kudus, menggunakan kata-kata kami dengan sebaik mungkin, menjadi berkat bagi sesama kami yang mendengarnya. Bapa di surga, malam hari ini, biar kiranya berkat yang terindah istimewa Tuhan curahkan bagi setiap kami semua. Berkat dalam rumah tangga kami, berkat dalam pekerjaan kami, berkat bagi pendidikan anak-anak kami, berkat untuk kesehatan setiap kami semua dalam keadaan baik, sehat, fit, berkat daripada Tuhan. Berkat juga Tuhan untuk setiap permasalahan, persoalan, pergumulan yang hari-hari ini kami hadapi. Hamba tidak tahu menang satu persatu, tapi biarlah kiranya pertolongan, pembelaan, penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menolong kami ketika tepat pada waktunya. Kami boleh lihat pintu terbuka, pertolongan Tuhan terjadi, menolong kami, mampukan kami untuk melewati setiap persoalan yang kami hadapi. Para pelayan yang terlibat pelayanan malam hari ini, pakai hidup mereka Tuhan, makin hari makin luar biasa, dipercaya perkara-perkara yang semakin besar untuk boleh menjangkau semakin banyak jiwa, agar semakin banyak telinga mendengar nama-Mu dan semakin banyak orang diselamatkan. Terima kasih Bapak di surga. Rencana sosialisasi besok malam kami penuh kelemahan, kami penuh keterbatasan, bahkan ada satu persyaratan yang cukup berat yang mungkin saat ini kami belum bisa penuhi, yang diminta oleh Kesbangpol. Tuhan Bapak di surga, kami minta pertolongan. Biar acara besok malam sosialisasi berjalan dengan lancar. Semua pihak yang hadir boleh dengan terbuka, boleh dengan sukarela, dengan sukacita untuk boleh menerima kami, mengizinkan kami, sehingga pertemuan besok malam boleh berjalan dengan sukacita, damai, sejahtera dalam penyertaan dan pembelaan-Mu dan juga prasyarat yang dibutuhkan ini Tuhan. Kami minta Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Apapun yang diminta, apapun yang boleh kami harus kumpulkan, kami percaya Tuhan akan buka jalan semua. Rencana pertemuan besok sore, besok malam, kami percaya semuanya aman dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, berkati acara kami sepekan, baik komisi-komisi, oikos, pelayanan-pelayanan, latihan-latihan, berjalan dengan lancar, jiwa-jiwa terberkati, para pelayan dipersiapkan, diurapi, biarlah semua kami kerjakan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan pulang. Penjagaan-Mu, penyertaan-Mu ada atas kami. Tuhan jagai sertai kami, jauhkan dari mara bahaya kecelakaan, dan pertemukan kami kembali pada ibadah dan persekutuan yang akan datang. Bapak di surga, satu hal juga Tuhan yang kami ingat, bahwa hari ini hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan bersyukur Tuhan, Tuhan mengerjakan semuanya dengan lancar. Indonesia tetap damai, Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap sejahtera. Dan untuk pemerintahan yang baru ini kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah penyertaan Tuhan ada, biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan turut mengawal pemerintahan yang baru ini, sehingga negara kami Indonesia tetap boleh menjadi negara yang sungguh-sungguh Tuhan berkati. Banyak anak-anak Tuhan yang berdoa bagi bangsa negara ini. Kami percaya Tuhan, keselamatan-Mu terjadi atas bangsa kami, janji-Mu, berkat-berkat-Mu ada bagi bangsa kami. Dan kami gereja Tuhan akan terus berdoa untuk kesejahteraan kota kami maupun bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah sebelum kami pulang bersama-sama Tuhan, kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, pembelaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, juga sukacita, damai sejahtera, penyertaan daripada Allah Roh Kudus senantiasa termakna dalam hati kita semua tanpa terkecuali, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan syukur doa kami,
Haleluya. Amin. Bila engkau tak bersatu, Amin.